Baik, kita lanjutkan ya. Yang tadi Pak Agus sudah menjelaskan tentang profil penanggulangan krisis kesehatan untuk untuk siapa saja sekarang ya, untuk siapa saja. Jadi profil yang sudah disusun tadi, terus konsumsinya untuk siapa? Yang pertama adalah untuk PPKK, Puskris, Pusat Penanggulangan ya, Krisis Kesehatan. Ini di Kemenkes ya. Yang kedua untuk Puskris regional, subregional, itu provinsi ya, atau kota kabupaten kalau ada ya. Terus untuk gubernur, sekda, provinsi, DPRD ya, DPRD. Terus badan lembaga institusi terkait, mungkin perguruan tinggi kesehatan, Poltekkes ya, terus dan lain-lain. Terus masyarakat yang membutuhkan informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan. Masyarakat di sini siapa saja? Ada tim, mungkin tim penanggulangan bencana, gitu, masyarakat. Terus ada lagi FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Terus SRPB, ya, Satuan Relawan Penanggulangan Bencana. Terus ada lagi lembaga kemanusiaan ya, dan lain-lain. Banyak yang membutuhkan informasi-informasi terkait dengan krisis kesehatan atau kebencanaan. Krisis kesehatan itu bagian dari kebencanaan, tapi kebencanaan itu tidak hanya krisis kesehatan, banyak nanti ya. Selain kesehatan mungkin ada shelter pengungsi, termasuk dapur umum. Terus ada juga nanti pemulihan, transportasi, komunikasi, ya seperti itu. Dan kita masuk di dalam krisis kesehatan. Lanjut, data dan informasi pada tahap tanggap darurat. Ini tadi pra-krisis, ya. Terus ini adalah saat. Ya, saat krisis atau tanggap darurat ya. Apa saja ketika terjadi tanggap darurat ini yang perlu kita informasikan? Ini yang pertama adalah laporan awal krisis. Ada semua nanti. Terus laporan penilaian kebutuhan cepat ya. Kejadian krisis, laporan perkembangan krisis, laporan perkembangan pasien di fasilitas layanan kesehatan. Sebelum lanjut ke ini, ya, ada 4 laporan ini tanggap darurat krisis kesehatan itu apa? Tanggap darurat krisis kesehatan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana, ya, untuk menangani dampak kesehatan. Ini ingat ya, dampak kesehatan ya, dampak kesehatan. Jadi orang kesehatan yang menangani tentang kesehatan namanya krisis kesehatan, yang meliputi kegiatan SAR, penyelamatan evakuasi. Masuk, monggo silakan kalau ada yang berminat di sana ya. Search and rescue, penyelamatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, terus prasarana serta fasilitas layanan kesehatan ya. Ini perlindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas layanan kesehatan. Ini adalah tindakan ketika tanggap darurat ya. Oke, laporan awal krisis kesehatan, laporan awal ya, masih awal. Laporan awal. Apa saja laporan awal itu? Nah, gini form Puskesmas ini. Nama Puskesmas, jenis kejadian krisisnya apa, bencana alam. Bencana alamnya apa? Mungkin banjir, apalagi gempa, terus tsunami, erupsi gunung, longsor ya. Akuapaksi ya,
waktu kejadian, deskripsi kejadian, lokasi kejadian, jumlah korban. Ya. Terus korban hilang. Sudah lengkap ini. Korban rawat inap, korban luka ringan, pengungsi, nah, jumlah fasilitas umum ada enggak? Hasil lokasi jalan kesehatan nih mudah dijangkau apa tidak? Terlanjur ke sana ternyata nggak bisa ke lokasi karena apa? Pakai mobil. Nah, seharusnya pakai patril. Mobil pun harus khusus, hardtop yang apa 4x4, ya, double gardan. Jalur komunikasinya masih digunakan HT, mungkin karena listrik padam, mungkin ya, listrik padam, internet nggak ada, ya. Sumber air bersih yang digunakan tercemar atau tidak kira-kira? Nah, terutama banjir ya, banjir itu mudah tercemar karena kotoran hewan juga bisa masuk ke sumur. Kondisi fasilitas kesehatan, ya rusak tidak rusak, itu berfungsi dan tidak berfungsi, ini perlu disampaikan ya. Dan upaya penanggulangan kesehatan yang telah dilakukan, upayanya apa? Koordinasi ya, terus eksekusinya apa ya, eksekusi tindakannya apa, ditulis. Terus hambatan layanan kesehatan, hambatannya apa? Bantuan yang diperlukan segera. Nah, ini dikaji, terus rencana tindak lanjut, RTL-nya apa, rencana tindak lanjut. Dan form ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Itu Puskesmas ya. Terus Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi Subregional Regional Provinsi ya. Kota Kabupaten Provinsi sama ya, sama tadi nama dinas kesehatannya apa, terus ya jenis kejadian, waktu kejadian, deskripsi kejadian, lokasi, ya, jumlah korban hilang. Ini ada semua nanti di Puskris, coba kita buka ya. Akses sama, nah, sama. Terus ini pelaporan kejadian kesehatan melalui short message SMS, short message service, ya. Tanggal, bulan, jenis kejadian, lokasi, waktu kejadian, jumlah meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, internal displaced person, pengungsi ya, IDP itu, bantuan yang dibutuhkan, identitas pengirim dan nama institusi. Oke, ini contohnya ini ya, contohnya ini, contohnya untuk SMS ya. Oke, SMS gateway-nya ini ada disampaikan ya. Laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan. Ini laporan kebutuhan cepatnya apa? Contohnya ini nama dinas, jenis kejadian, ya toh, lokasi, jumlah korban. Nah, Fasiankes, rawat inap, laki-laki perempuan jumlah 5 kasus penyakit rawat inap, rawat jalan, 5 kasus penyakit rawat jalan, terbanyak apa? Gangguan jiwa. Nah, ini laporan Ranap sama Rajal, rawat jalan. Nah, jenis penyakit KLB, kejadian luar biasa ya, kejadian luar biasanya apa itu. Terus pengungsi dan penduduk rentan ya, ada ini kecamatan, nama tempat, jumlah kasus gangguan jiwa, anak dewasa, pengungsi laki-laki perempuan, jumlah kakak berapa kakak, jumlah penduduk rentan bayi, balita, bumil, buteki, maaf tadi ya, bumil, buteki, cacat, lansia. Ini jumlahnya. Vulnerability atau kelompok rentan. Ya, kelompok rentan. Oke, lanjut. Fasilitas kesehatan yang rusak. Apa? Rumah sakit, puskesmas, pustu, posmandu, gudang farmasi, polindes, poskesdes, sekarang ada pos kesehatan desa, dinkes, apalagi sekarang ada one nurse, one village ya, OVON, one village, one nurse, rumah dinas. Kondisi rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, fungsi pelayanan masih berfungsi, tidak berfungsi. Nah, ini
Ini penting untuk apa? Untuk apa? Menilai fasilitas kesehatan yang rusak. Lanjut, fasilitas umum, akses ke lokasi kejadian krisis kesehatan ini mudah dijangkau atau tidak? Kalau sukar karena apa? Mungkin ada longsor, mungkin ada banjir, ya mungkin jembatan putus ya. Nah, ini perlu dilaporkan ini. Karena aksesibilitas pertolongan itu membutuhkan transportasi ke sana. Jalur komunikasi yang masih bisa digunakan, jaringan listrik, air bersih ya. Terus kondisi sanitasi, ini sanitasinya, sanitasi pengungsi, sanitasi pengungsian ya, pengungsian. Ini penting. Jenis tempat penampungan, bangunan permanen atau darurat, kapasitas penampungan berapa per 3 meter persegi ya. Penyediaan air bersih, sarana jamban darurat, tempat pembuangan sampah, sarana spa. Spa itu adalah sistem pembuangan air limbah. Nah, ini terus penerangannya ya. Ketersediaan sumber daya dinas kesehatan, pemberkahan obat habis pakai, alkes, bahan sanitasi, kaporit, PAC, aquatab ya. Ini dinkes ya. Nah, dinkes, ketersediaan sumber daya. Dinas kesehatan, obat tadi sudah ya, alkes, bahan sanitasi sudah. Higien kit, kantong sampah, rapelen lalat, higien kit ya. Persalinan kit, SDM-nya ada enggak, bidannya ada enggak, sarpras, pendukung layanan kesehatan, transportasi, ambulan, komunikasi, sarana listrik ya, genset ya. Genset, ini ambulan, alat komunikasi HT ya. Rumah sakit, puskesmas itu ada perbekalan kesehatan ya, obat habis pakai. Nah, ini sama tadi pesanan kit di rumah sakit. Terus lanjut kebutuhan tenaga kesehatan. Nama Fasankes, kebutuhan kesehatan yang tersedia apa? Perawat, dokter, bidan, sanitarian, epidemiolog ya. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan berapa jumlahnya? DC sini, DC. Transportasi operasional layanan kesehatan cukup atau tidak? Alat komunikasi ya, terus juga sarana listrik. Upaya penanggulangan telah dilakukan, bantuan yang diperlukan, rekomendasi. Nah, agak cepat ya Pak Agus nyampaikan ya, gak apa-apa. Nanti bisa diulang-ulang, dipelajari ya, seperti itu. Laporan perkembangan krisis kesehatan. Nah, ini penting, laporan perkembangan krisis kesehatan. Ini setelah tanggap darurat tadi, dilihat laporan perkembangannya. Jadi, ini sama dengan yang formulir yang sebelumnya, terus jumlah korban meninggal hilang. Nah, jumlah korban hilang berapa? Kewarganegaraan jangan lupa, terus korban luka berat, rawat inap, luka ringan, rawat jalan tadi sama ya. Pengungsi penduduk rentan, fasilitas kesehatan yang rusak ya, ini. Terus perkembangan kondisi kesehatan korban, diagnosanya apa, umurnya, jumlah, jenis kelaminnya ya. Ini data pasien ya. Jenis penyakit rawat inap, rawat jalan di puskesmas, pos kesehatan, pustu, polindes ya. Ini harus ada laporan ya. Biasanya itu dari yang terbawah itu dari apa, polindes atau poskesdes ya, naik ke pustu, terus naik ke puskesmas ya. Tuh. Perkembangan kasus spesifik rawat inap, misal patah tulang, luka bakar, operasi, dan jumlah kasus yang dipantau. Berapa ini? Kasus spesifik ya, spesifik case. Nah, ini termasuk apa? Patah tulang, fraktur ya, kombustio ya, luka bakar ya, operasi ya, operasi. Oke, lanjut perkembangan kasus spesifik. Nah, perkembangannya, upaya penanggulangan yang dilakukan, permasalahan yang ada, bantuan segera diperlukan, rencana tindak lanjut, tanda tangani ini ya. Tuh.
Lanjut pelaporan perkembangan krisis kesehatan. Ini laporan perkembangan krisis kesehatan, hampir sama tadi ya, isinya di depan sama, terus rawat inap, rawat jalan sama, pengungsi penduduk rentan sama ya. Terus ini ada tambahan, tren potensi KLB dan jumlah kasus gangguan jiwa psikososial. Kondisi gizi, ini gizi bencana ini. Adik-adik dari prodi gizi ini, ya mulai dari status gizi sangat kurus, normal, gemuk, ya. Coba yang KEK, gizi buruk, gizi kurang ya, itu dilihat nanti. Fase kesehatannya rusak ya, yang tadi sudah di depan saya jelaskan. Terus jenis perkembangan kondisi kesehatan ya, jenis penyakit rawat jalan, raja, rawat inap, kasus spesifik ya, rawat jalan, ranap, oke, ini kasus spesifik ya. Udah enggak? Upaya penanganan krisis kesehatan yang telah dilakukan, sanitasi, sanitasinya apa kira-kira? Kesehatan lingkungan, pengukuran kepadatan lalat, pengendalian vektor, pemeriksaan kualitas air udara, upaya kesehatan reproduksi, upaya kesehatan jiwa, distribusi obat, perbekalan kesehatan, perbekes ya, perbekalan kesehatan. Terus surveillance itu oleh epidemiolog. Upaya layanan gizi ya, PMBA ya, pos makan bayi dan anak ya, tenaga kesehatan yang dimobilisasi ya, termasuk ini adalah TCK ya, tim cadangan kesehatan. Luar biasa lengkapnya laporan ini nantinya ya. Sudah tadi ini sudah permasalahan yang ada, bantuan yang diberikan, permasalahan yang ada, terus bantuan segera yang diperlukan, bantuan segera yang diperlukan, rencana tindak lanjut ya. Ini bantuan ke pusat ya, bantuan mulai daerah sampai pusat ya. Laporan perkembangan pasien di fasilitas Yankes, ini hampir sama, nama fasilitas kesehatan, jenis, waktu krisis, waktu laporan ya, sama jumlah korban rawat, rujuk ya, dirujuk. Rujuk itu artinya apa? Dilayani layanan yang lebih spesifik. Spesifik itu baik apa SDM-nya maupun alatnya ya, lebih lengkap ya SDM dan alatnya. Fasilitas Yankes yang rusak ya. Terus ini sudah jenis penyakit rawat jalan kumulatif, jenis rawat inap ya, itu tadi sudah hampir sama dengan yang di atas tadi ya. Permasalahan saat ini, bantuan segera diperlukan. Nah, ini untuk perkembangan pasien di fasilitas Yankes ya. Ini pasal 15, maaf terlalu kecil ya, pasal 15 ini laporan krisis kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi kesehatan dan lintas sektor terkait yang pertama kali mengetahui terjadinya krisis kesehatan secara berjenjang ya. Jadi dari masyarakat ya menuju Dinkes, Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan kota, kabupaten, terus provinsi ya. Provinsi nanti ke PPKK, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kemenkes ya. Oke, ini hierarkinya. Alur penyampaian informasi pra krisis kesehatan. Jadi dari ini alurnya dari bawah ya. Seluruh fasilitas Yankes yang berada di wilayah kabupaten kota lapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di situ ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, koordinasi ya disampaikan. Terus dari Dinkes Kabupaten Kota menuju Dinkes Provinsi, ini ada BPBD Provinsi. Terus ada PPKK subregional, ini provinsi. Ya, provinsi. Biasanya ada
Kalau di luar Jawa itu 2 provinsi 1 PPKK, ada juga seperti itu. PPKK regional, subregional, terus ke pusat penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes. Ini koordinasinya dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terus ke Sekjen, ya, terus ke Menteri Kesehatan. Ini adalah untuk krisis kesehatan. Kalau bencana ya ini BPBD kota, kabupaten, BPBD provinsi, BNPB. BNPB sama nanti leading sektornya presiden ya, langsung presiden. Oke, terlalu kecil ini ya. Informasi awal kejadian kesehatan tadi sama ya, mulai dari masyarakat, media, Fasiankes, ya, terus dinas kesehatan kabupaten kota, ada poskomando BPBD, dinas kesehatan provinsi, regional, ya, subregional, regional, pusat krisis sama ya, sama semua. Alur penyampaian informasi penilaian cepat kesehatan. Penilaian cepat kesehatan ini oleh siapa? Oleh tim reaksi cepat TRC ya. TRC ini biasanya dari PSC, Public Safety Center. Ya, dinas kesehatan kota, provinsi, PKK subregional, regional, PKK Kemenkes, ya, Sekjen, terus Menteri Kesehatan. Nah, ini ada poskomandonya juga ya. Koordinasinya dengan poskomando BPBD. Makanya baik-baiknya adik-adik sekalian untuk berkoordinasi dengan BPBD provinsi maupun kota kabupaten. Ini alur penyampaian informasi perkembangan penanggulangan krisis kesehatan. Sama juga tadi. Batas layanan kesehatan wilayah kabupaten kota, KKP, BTKL, KKP kesehatan pelabuhan tuh ya. Sama dari tingkat kota sampai ke Kementerian Kesehatan. Pasca krisis juga sama ya, pelaksana kegiatan rehabilitasi rekonstruksi bidang kesehatan, pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, akademisi ya. Jadi pasca krisis ada pemerintah yang dalam hari ini apa, Dinkes, BPBD ya, dan OPD yang lain, terus swasta melalui CSR-nya ya, corporate social responsibility perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi ya. Akademisi ini bersatu padu untuk penanganan pasca krisis. Ini penyampaian kerusakan ya, sama ya. Sama semua ya. Alurnya sama. Terus nah ini ada SIPKK, Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terintegrasi dalam website Puskris. Ya. Kita coba buka ini apa logonya Puskris ya. Di sini Pusat Kesehatan Krisis Kesehatan, Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Puskris Kemenkes Goid. Ya, bisa dibuka ini, informasinya banyak adik-adik sekalian. Ini ada info bencana ya. Bencananya apa saja ini? Ada info bencana. Terus ini ada info laporan pantauan bencananya, mulai dari lokasi bencana, waktu bencana, jenis, hasil pencarian 298 ya. Berdampak krisis 69, tidak berdampak krisis 29, bencana berelasi, berhubungan 3, dan sebagainya. Nah ini di informasi itu ada kejadian krisisnya, ada gambaran korban luka ringan, gambaran vaskes, peta spasialnya, gambaran korban meninggal, korban hilang, gambaran penyakit, rawat inap, ya, luka berat, gambaran korban pengungsi, gambaran upaya penanggulangan bencana. Ini semua ada di webnya Puskris ya, di Puskris ada semua ya. Ini juga ada jumlah kejadian bencana tahun 2024 yang terbanyak apa, banjir ya, angin puting beliung nomor 2 ya. Seperti itu, lengkap ini udah. Nah ini data Fasiankes yang rusak selama bulan Januari sampai Februari 2024. Nah, contoh Jawa Timur, Pamekasan, Dingpakong, angin puting beliung. Nah, kecamatan yang ini rusak berarti ya. Kalimantan Tengah ini apa, ini banjir. Ini banyak banjir ini ya, banyak banjir. Ini kejadiannya apa nanti? Wah ini banjir ya. Nah, nomor 1 banjir yang paling banyak. Baik,
Saya kira itu untuk season kedua dari informasi tentang krisis kesehatan ya, sistem informasi krisis kesehatan ya. Jadi inilah satu upaya kita untuk melek tentang krisis kesehatan, sehingga harapannya adik-adik ketika terjadi bencana sebagai tenaga kesehatan Anda sudah paham ya, Anda siapa, melakukan apa. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.